Wayut bahulan dibeleh anil hulami saking bocah lanang. Lagi apa syatani wedhus loro, kesunahannya laki-laki itu 2 kambing. Wayut bahu anil hulami syatani. Ini di sini fikihnya di sini. Laki-laki, anak laki-laki 2 kambing. Kang anak dene siji ya ora apa-apa. Ning tetep isih punya kesunahan nambah siji. Ngono lho ya. Lahir orang tua kalian mampunya 1 enggak apa-apa. Contoh Ridho dulu lahir orang tuanya mampunya 1 kambing ya 1 kambing enggak apa-apa. Tapi tetap masih ada kesunahan menambah 1 kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Yutbahu lan dibeleh anil jariyati sangking wong wadon, anak wadon apa syatun wedhus siji lah. Wedhus siji, nak wedok wedhus siji, perempuan kambing 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Lah kok lahir kok kembar perempuan dan laki-laki satu-satu ya enggak apa-apa. Tapi yang laki-laki tetap ada kesunahan nambah 1. Amal khumsa napun utawi khumsa. Tahu khumsa? Ridho, tahu khumsa? Pernah mendengar khumsa enggak? Ridho, pernah? Farel pernah mendengar khumsa? Belum. Satya? Khumsa. Khumsa itu anak yang lahir tapi dia masih ada kesamaran antara 2 jenis kelamin. Dia ada potensi kemungkinan jenis kelamin laki-laki, ada potensi kemungkinan jenis kelamin perempuan. Ini khumsa. Kalau bahasa medisnya itu namanya interseksual. Kalau tumbuh-tumbuhan atau hewan hermafrodit. Pernah sing IPA apa biologi. Itu. Jadi kan pada tumbuhan hewan itu tidak nikah, dia tidak kawin, tapi berkembang biak. Karena punya 2 kelamin dan saling menunjang semuanya, hewan dan perempuan. Gitu. Tapi hewan dan tumbuhan ini sifatnya kan selamanya, tapi kalau manusia tidak. Manusia yang mengalami interseksual seperti ini dia akan hilang setelah dewasa. Setelah dewasa akan menunjukkan jati dirinya. Kecenderungannya. Ya, contoh seseorang lahir dalam posisi khunsa. Saya contohkan di sini Farel. Lahir dalam posisi khunsa, ada kesamaran antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Pada saat itu, dokter atau bidan yang menangani melihat dan memutuskan bahwa yang dominan itu perempuannya. Hampir 70%. Makanya distatuskan perempuan. Maka aktenya namanya bukan Farel tapi Farelia. Contoh ya, Farelia, contoh Farelia. Terus pada saat itu karena perempuan, orang tuanya tetap akikohnya kambing 1. Paham ya? Kambing 1. Ketika dewasa, yang harusnya Farelia ini tumbuhnya menjadi cewek, kayak gitu kan. Ternyata tumbuhnya cowok. Gitu. Langsung semakin dewasa lepas balik jelas cowok. Jenis kelaminnya jelas-jelas menjadi cowok. Telah periksa medis didiagnosa ini laki-laki, ganti status menjadi Farel. Lah Farel ini mempunyai hukum berkesunahan menambah 1 kambing. Paham ya? Farel ya. Ini kalau terjadi kemarin ya di atlet Indonesia ya yang menjadi TNI, pernah terjadi seperti awalnya perempuan telah besar didiagnosa secara medis dilihat akhirnya dijadikan status laki-laki. Ini khumsa. Dalam bab akikoh ketika status awalnya perempuan khumsa terus
besarnya menjadi laki-laki, berarti dia masih ada kesunahan menambah satu kambing. Ini khumsa. Sekarang ada pertanyaan kita semua yang akhir-akhir ini. Dan akhir-akhir ini kan di Eropa itu sedang ada legalisasi LGBT. Yang terakhir itu namanya transgender. Itu di Eropa sana mau dilegalisasi. Terus pertanyaannya, apakah transgender itu sama dengan khumsa? Jawabannya sangat tidak, berbeda. Karena khumsa itu alamiah, takdir dari ilahi, ya toh? Yeah. Kalau transgender ini pemaksaan, memaksakan diri. Kalau di Islam, di hukum fikih Islam, transgender ini dinamakan al-mukhannis. Jadi seseorang laki-laki yang merubah dirinya, berpenampilan, berperilaku menyerupai perempuan. Ini namanya al-mukhannis. La'anal mukhannis narijal. Ini dilaknat. Haram perbuatan seperti ini. Apalagi di zaman sekarang mereka saking ingin berpenampilan perempuan, merubah dirinya secara paksa, gitu. Merubah secara paksa dengan medis, dengan operasi. Jadi alat vital laki-laki dioperasi menjadi alat vital perempuan. Al-mukhannis ini akhirnya dinamakan dan sekarang namanya transgender itu. Mereka memang sudah alat vitalnya sudah berubah menjadi perempuan. Tapi apakah hukumnya mereka perempuan? Di dalam fikih Islam tetap hukumnya mereka statusnya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi seandainya di Eropa sana yang sudah legalisasi, ada seorang laki-laki jatuh cinta dengan transgender, ya siapa tahu transgender kadang juga cantik gitu. Kadang itu. Terus mereka menikah. Kan di Eropa sana legalisasi, ya toh, sama saja dia itu menikah dengan sama laki-laki, walaupun dia berprotes, ini perempuan alat vitalnya loh, iya, tapi aslinya laki-laki, tidak boleh, gitu, ya, ini transgender, haram, tidak boleh. Nah terus sebaliknya kalau perempuan berpenampilan seperti laki-laki namanya al-mutarajjilat. Itu sama. Jadi memaksakan berpenampilan atau berperilaku seperti laki-laki. Terus ada memaksakan diri sampai operasi vital perempuan jadi laki-laki. Pernah dengar enggak? Pernah? Ada juga. Wah, itu tidak boleh juga itu. Ya. Biasanya kan kalau waria itu kan laki-laki penampilan perempuan. Nah, kalau punya uang nekat dioperasi ke Bangkok, Thailand, enggak ke Korea. Terakhir ada yang vital di Korea. Ratu kecantikan. Dia menganggap dirinya ratu kecantikan, tapi tetap hukum fikih Islamnya tetap laki-laki. Jadi jadi seneng kayak ngono nyantol ya aku. Jadi kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya al-mukhannis, perempuan menyerupai laki-laki namanya al-mutarajjilat. Terus bismillahirrahmanirrahim. Dimau kok iki ilang fa tamilu mongko memper apa ilhaquhu madaake ing khumsa bil gulami kelawan bocah lanang au bil jariyati utawa kelawan bocah wadon lho iki lho. Akhirnya bidan tuh dokter itu kan memberi status laki-laki itu perempuan gitu. Falau banat mongko lamun jelas apa tukuratuhu sifat lanangi khumsa, ketika sudah jelas contoh yang saya terangkan tadi wis jelas-jelas lanang, umira mongko diperintah bita sapa
umira mongko diperintah pitadaruki kelawan nusuli wa umira mongko diperintah sapa khungsa fa'il khungsa pitadaruki kelawan nusuli wa ta'at dadulan dadi wilangan apa aqiqatu aqiqah bita'addudil auladi klan wilangane pira-pira anak nusul iki nambah satu. Saya terangkan tadi gitu. Kok darinya Farelia awalnya ketika balik ke statusnya jelas Farel ya nambahi satu. Nah, itu namanya khungsa ya. Beda ya. Khungsa harus membedakan khungsa ya. Tasjin beda. Wayut imulan aweh mangan aweh daginge kurban sopal aku wong kang aqiqah utawa wong tuwa loro sing ngakekoi anake ngono ya kena aqiqati saking daging aqiqah al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin fayat bakhuha mongko masa sapa ya yang orang yang berakhikah bi khuluwin kelawan manis masak kok pahit sing manis ting enak pangan ki enak legi lho asin ya rasa ngawodho asin tak iso sing manis senengan sing manis wayuh dilan aweh hidayah aweh hadiah sapa minha saking aqiqah lil fuqara imaring pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin yang diberikan ke orang-orang fakir ke para masakin. Kalau di sini diberikan ya oleh takhiduan ora kena ngalaf sapa ing aqiqah dakwatan ing undangan undangan jane tapi diberikan ini karena kebiasaan di sini ono jagongan ono selamatan ya toh kalau sesuainya kan sebaiknya tidak ada itu karena tidak ada undangan sebaiknya ya toh lah kalau bisa tetap kalau bisa kita fuqara dan masakin karena undangan gini loh undangan itu yang diundangkan sebelah rumah ya, 10 ke samping kanan 10 samping kiri ke belakang ke depan itu kan kita nggak tahu itu kan ada yang fakir ada yang miskin ada yang agnia itu campur kan kita untuk mengantisipasi ini adalah yang dibuat khusus diberikan ke fakir miskin di desa kita yang itu tidak termasuk undangan gitu ya berikan paham ya biar menggugurkan ini loh biar menggugurkan ini ya wala yuksirulan ora kena mecah sapa atmaha ing balunge aqiqah balunge nek dipecah walam lan ngawruhana sira annasinal aqiqata ing sak temene ing kesunahane aqiqah kesunahan annasinal aqiqata ing sak temene umure aqiqah wasalamati halan slamete aqiqah min aibin saking cacat ya terus bener-bener mesti bener-bener diketahui loh ya umur aqiqah dia selamat dari cacat atau tidak seperti di bab kurban ya jangan sembarangan min aibin saking cacat yang kusukang bisa nyuda lamaha ing daginge aqiqah wong niate ing aqiqah ora hati-hati kan wal aklalan mangan minha saking aqiqah watasot tukolan gawe sedekah ba'da ing sebagiane aqiqah ya wantina ibadian lan nyegah adol ing aqiqah
wa ta'ayyunaha lan dadi fardhu ain ing akikah binadri kelawan nadar. Nah, dadi nadar ya hukumnya kaya kurban kemarin yang saya jelaskan. Iku hukmuhu utawi hukume nadar iku alama ing atase keterangan sebako kang wis dingin apa mafil udhiyati ing dalem babakan kurban. Jadi ketika nadar itu sama dengan kurban, maksudnya bagaimana? Ketika di sini keterangan di sini ketika akikah sunah itu yang mengakekoi orang tua toh. Ya. Anaknya kan iso mangan ora saksi bahasa iki to. Ya toh, orang tuanya dan yang ditanggung orang tuanya di keluarga itu boleh mengambil sebagiannya. Terus sebagiannya berikan ke fuqara, ke masakin. Kalau bisa minimal sebagian itu diberikan ke fuqara, ke masakinnya. Nah, sebagian justru kalian berikan ke tamu-tamu undangan itu enggak apa-apa ya, itu sudah hak kalian. Terus ketika nadar, hukumnya kalau akikah nadar berarti tidak boleh kalian ikut memakannya. Maksudnya contoh Kang Bagas ya, Kang Bagas kok duwe bojo terus bojone meteng contoh ya. Terus Kang Bagas ngeten sesuk nak anakku lahir tak Kang Bagas ngomong ngono nya. Kang Bagas ngomong nak anakku lahir tuh tak koi Kang Bagas kok ngendika ngono kan cahaya dadine nadar toh ya. Pas pada saat itu Kang Bagas tidak boleh memakan daging akikah itu ya. Ya. Ya hati-hati ya.